Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil azim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah di Negeri Meneng, Bapak Arianto SDMPD serta karyawan SDMPD Meneng semua yang hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang sore ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri Meneng ini dalam rangka diseminasi rencana tindak lanjut peserta program pengembangan keprofesionalan guru PJOK Untuk itu marilah sebelum acara kita mulai, kita buka pada acara siang sore ini dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan acara di siang sore ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hal suatu apapun. Amin. Untuk menyingkat waktu akan saya bacakan dulu urutan acara pada siang sore ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga diseminasi rencana tindak lanjut, yang keempat penutup. Marilah acara di siang sore ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah bersama acara di siang ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah Negeri Meneng yaitu Bapak Arianto. Pada Bapak Arianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hormat, Ibu Sekretariat Organisasi Parlemen, bersyukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat masa Rasulullah SAW dan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan diseminasi RTL program peserta program pengembangan keprofesian guru PJOK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Suwanto SPD MNPD. Maka rasa syukur kita marilah kita doakan dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita termasuknya dan dapat sebabnya yang di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang sekali hormati, berkenaan dengan kegiatan pengembangan keprofesian guru PJOK yang telah diikuti oleh Bapak Suwanto SPDMPD, maka beliau nanti akan menyampaikan presentasi diseminasi rencana tindak lanjut peserta program pengembangan keprofesian guru PJOK, dan kepada Bapak Ibu mohon nanti untuk disimak dengan seksama. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi nanti saya sampaikan sepenuhnya kepada beliau Pak Suwanto. Dari saya, sambutan dari saya sekian. Jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arianto yang telah berkenan untuk memberikan sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu diseminasi rencana tindak lanjut
yang di sini akan disampaikan oleh Bapak Suwarto SPD MNBD. Pada Bapak Suwarto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalimeneng, Bapak Arianto, SPD MPD, Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Kalimeneng yang saya hormati. Perkenankan diri kami untuk menyampaikan presentasi kaitannya dengan tugas saya, yaitu untuk menyampaikan rencana tindak lanjut hasil karya saya sebagai tugas yang kami emban dari program PKG PJOK Kabupaten Purworejo. Materi yang saya sampaikan yaitu sudah tertera di layar, bahwasanya ini adalah Sport Education Model SEM, aksi hebat dalam pertandingan voli antar kelas SDN Kalimeneng. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi bahwa yang namanya Sport Education Model SEM ini adalah model pembelajaran baru yang pada intinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini secara garis besar bahwa SEM ini, Sport Education Model, pembelajaran anak untuk bisa menyelenggarakan satu kegiatan di sekolah. Nah, ini yang saya pilih kegiatannya adalah pertandingan bola voli antar kelas. Nah, kalau dulu mungkin anak hanya mengikuti pertandingan antar kelas meeting sebagai pemain. Tapi kalau SEM ini nanti anak tidak hanya menjadi pemain, tapi nanti anak bisa berperan sebagai panitia, sebagai penyediaan alat-alat, sebagai wasit, sebagai komentator, dan mungkin juga sebagai pengamat pertandingan dan sebagainya. Ini dikembangkan, dilaksanakan di sekolah dasar. Nah, tapi karena masih tingkatnya sekolah dasar, ya pelaksananya nanti juga mungkin belum sebaik apa yang kita bayangkan. Namun ini harus bisa dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. Ini garis besarnya. Nah, ini dilatar belakangi bahwa pembelajaran PJOK menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata. Saya merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran. Tadi sudah saya sampaikan, anak tidak hanya sebagai pemain, tapi bisa menjadi panitia, sebagai wasit, komentator, pengamat, dan sebagainya. Dan juga dilatar belakangi bahwa SEM ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial. Ini anak juga diberikan tanggung jawab, tidak hanya sebagai pemain tok, tapi harus bisa bertanggung jawab. Lanjut, SEM dilakukan, yang akan kita laksanakan adalah merupakan aksi hebat dalam pertandingan bola voli antar kelas di SD Negeri Kalimeneng. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, ini banyaknya minat peserta didik yang senang bermain bola voli. Termasuk Bapak Ibu gurunya juga ada yang senang bola voli. Saya tahu Bu Tini itu juga mantan pemain itu. Sekarang masih main voli atau tidak Bu Tini? Oh, mboten. Kalih bapake le voli. Lanjut. Dengan mengadakan pertandingan bola voli antar kelas ini, semua warga sekolah dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Nah, nanti pelaksanaan oleh siswa ini
nanti akan dievaluasi keberhasilannya atau mungkin gagal. Tidak harus berhasil, mulai penyelenggaraan gagal tidak apa-apa, tapi nanti dievaluasi. Nah, program aset yang dimiliki sekolah ini mempunyai lapangan voli, fasilitas permainan bola voli, ada bola dan net, ada papan skor, dan juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini semua warga sekolah, tidak hanya murid, tapi dari kepala sekolah, bapak ibu guru, dan karyawan. Nanti semuanya terlibat dalam pelaksanaan SEM ini. Nah ini kira-kira nanti bapak ibu guru boleh ikut main Pak? Boleh, ya, boleh. Ya, misalkan dari kelas 4 yang kelas paling kecil ini kekurangan pemain. Nah, kalau lawan kelas 6 mungkin sudah kalah gede, nanti bapak gurunya atau ibu gurunya boleh ikut. Ya, kalau tidak main ya bisa jadi supporter, ya jadi tim horinya. Tujuan program kegiatan SEM ini yang pertama terwujudnya siswa yang berakhlak, bugar, sehat, jujur, sportif, gembira, dan berprestasi. Kegiatan olahraga ini tidak hanya bugar, sehat, tapi juga akan menanamkan sikap atau akhlak yang positif, akhlak yang jujur, yang sportif, dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan-keterampilan serta nilai sosial melalui pengalaman bermain. Ini yang paling penting adalah pengalamannya ini, pengalaman bermain, pengalaman memerankan satu kegiatan. Ini khususnya bagi peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Ini keterlibatan siswa menyeluruh yang diharapkan siswa dapat berperan dalam kegiatan ini. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Nah, capaiannya yang pertama pemahaman tentang aturan permainan bola voli. Ini nanti anak-anak tahu permainan bola voli. Mainnya bagaimana, terus aturannya bagaimana, nilainya oleh tim itu berapa, dan termasuk juga tata tertibnya bermain bola voli. Terus pengembangan keterampilan individu. Ini keterampilan individu, nanti anak menguasai teknik bola voli, passingnya bagaimana, bisa nyemes, bisa blocking, atau mungkin servisnya, dan sebagainya. Saya lihat anak-anak sudah ada yang pinter servis atas dengan loncat. Nah, ada itu kelas 6, pinter banget nih. Muridnya Butini, terus pinter-pinter main volley itu, nih. Jumping service. Ya. Selanjutnya, sportivitas dan kerjasama tim. Nah, ini nanti akan menciptakan rasa sportivitas, sportif. Misalkan kalah, ya tidak rendah diri, menang juga tidak sombong. Ini sportif dan mengakui kalau memang kalah mengakui keunggulan lawan. Tapi yang menang juga tidak boleh tahabur, tidak boleh sombong. Itu sportif. Kepemimpinan dan tanggung jawab. Ini nanti yang menjadi panitia ini nanti akan terbentuk sifat pemimpin. Bisa menyelenggarakan satu kegiatan, anak akan terbentuk sifat pemimpinnya, kepemimpinan, dan bisa bertanggung jawab. Ya, bisa bertanggung jawab. Selanjutnya langkah-langkah yang pertama adalah pembahasan dalam TM. TM itu technical meeting. Jadi nanti langkah-langkahnya dimulai dengan technical meeting dulu, terus latihan dalam pengelolaan, nanti anak-anak diberi penjelasan siapa yang berperan menjadi panitia, yang menjadi wasit, yang menjadi pemain, yang menjadi penonton, supporter, dan juga mungkin ada komentatornya. Seperti kalau misalkan ada turnamen itu ada komentatornya, nah itu juga perlu diperankan oleh anak ini supaya anak bisa menjadi komentator yang hebat. Ya.
Orang ming tukang maido nggih buntine nggih. Selanjutnya menganalisis pertandingan bola voli, menganalisis pertandingan bola voli. Nah, ini nanti anak bisa menganalisa pertandingan bola voli. Selanjutnya penyelenggaraan pertandingan dan pemilihan peran. Pemilihan peran ini anak akan memilih peran sesuai dengan minatnya masing-masing. Lanjut. Peran dan lini masa. Yang pertama, siswa menjadi panitia, peserta, dan wasit. Siswa ada yang menjadi pelatih atau manajer, menjadi pencatat skor, menjadi komentator, Bapak Ibu guru dan karyawan menjadi peserta, pelatih maupun manajer. Nah, misalkan nanti Bu Esti, guru kelas 5 memanajeri kelas 5. Bu Tini kelas 6. Nanti adu argumentasi, adu strategi untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Ini yang kelas 4 Pak Ratno, nah, nanti bisa. Boleh menjadi manajer, pelatih, atau mungkin pemain. Nanti kalau Bapak Ibu gurunya ikut bermain, menjadi ramai sekali. Pak Ari juga boleh ikut. Nah, Pak Ari boleh ikut. Nanti main bola voli. Semuanya terlibat. Lanjutnya, lini masa. Lini masa ini jadwal. Ini saya jadwalkan tanggal 16-17 Desember 2024. Ini sosialisasi kegiatan. Selanjutnya tanggal 18 Desember temu teknik, technical meeting. Selanjutnya tanggal 19 Desember latihan. Dan tanggal 20 Desember 2024 mulai pertandingan. Nah, ini jadwal yang saya buat. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan di pembelajaran kokurikuler pada semua warga sekolah yang tergabung antar kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, serta guru dan karyawan yang terafiliasi dengan pelajaran agama. Ini misalkan pas sebelum bermain berdoa, dan setelah bermain juga berdoa. Ini untuk pelajaran agamanya. Selanjutnya untuk pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya nanti ada yang yel-yel, ada yang nyanyi, dan mungkin ada untuk supporternya pakai drum band atau botol bekas dan sebagainya. Ini nanti guru seni budayanya, ini mapel seni budayanya berperan. Selanjutnya untuk PKN, mata pelajaran PKN ini nanti untuk membentuk toleransi antar suku, agama, dan ras golongan. Nah, ini pelajarannya PKN masuk di sini. Dan untuk PJOK, pelajaran mapel PJOK itu meningkatkan potensi keterampilan bermain bola voli dikemas dengan kolaborasi bersama kelompok belajar di sekolah. Lanjut, kapasitas kelas sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya, jumlahnya 10 orang. Murid yang berjumlah 128 anak. Sekolah memiliki lapangan bola voli, memiliki jaringan internet, dan memiliki sarana dan prasarana alat yang digunakan untuk permainan bola voli. Rencana evaluasi, beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian pembelajaran dalam SEM. 2, umpan balik dari murid, mengumpulkan pendapat murid melalui refleksi tentang pengalaman dalam pembelajaran tersebut. Dan juga refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang 4, evaluasi kinerja tim.
Selanjutnya, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau sikap sportif terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan SEM. Yang keenam, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu yang efektif, keaktifan murid yang terlibat dalam peran. Kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, kemungkinan tantangan yang pertama kaitannya dengan pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Nah, ini di akhir semester ini banyak kegiatan, diantaranya juga evaluasi akhir semester, dan sekarang ini juga di Kecamatan Kemiri baru ada kegiatan Popda yang bersamaan dengan jadwal tadi yang sudah saya buat. Selanjutnya faktor alam cuaca. Sekarang musimnya penghujan, hujan. Nah, ini seandainya hujan karena lapangannya outdoor di luar kelas. Nah, ini seandainya hujan nanti bisa ditunda sementara. Selanjutnya manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim kaitannya perbedaan kemampuan, terutama sumber daya murid yang masih pada tingkat sekolah dasar. Ini nanti perlu pendampingan. 4. Evaluasi dan umpan balik. Nah, solusinya, 1. Penjadwalan yang efisien. Ini kaitannya dengan yang tadi yang pertama, ini harus dikelola dengan jadwal yang efisien. Yang kedua, jika hujan kita hentikan dulu sementara pertandingannya. 3. Adanya pendekatan, pendampingan dan komunikasi yang jelas. Dan 4. Memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan saya beri waktu untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo Pak Ari. Kriteria sederhana tentang keberhasilan SEM atau keberhasilan itu seperti apa? Kriteria sederhananya. Oh iya. Terima kasih Pak Ari, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ini untuk kriterianya bahwa pelaksanaan SEM itu bahwa kegiatan ini sudah terlihat bahwa siswa atau peserta didik sudah bisa menyelenggarakan satu kegiatan pertandingan bola voli. Peran anak atau peserta didik dari panitia, dari wasit, dari pemain, dari penonton, nah itu sudah terlihat Pak. Nah, untuk seandainya memang ada kegagalan, itu nanti perlu dievaluasi. Jadi yang sederhananya bahwa pelaksanaan aksi hebat pertandingan antar kelas SD Negeri Kalimeneng sudah bisa terlaksana. Itu Pak. Ibu-ibu mungkin bisa bertanya. Oke, monggo Bu Esti. Pelaksanaan lomba ya? Oke. Per kelas, ya nanti antar kelas, per kelas satu tim, Nah, seandainya memang dari kelas 6 atau kelas 5 karena muridnya banyak bisa 2 tim, ya 2 tim putra atau 2 tim putri itu bisa. Tapi ini nanti untuk langkah awal satu kelas satu tim putra, 1 tim putri. Oke. Ibu-ibu yang lain? Nonton, boten? Pas, ya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya, sehingga pelaksanaan presentasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan apabila ada kesalahan dari saya, ada kekurangan dari saya, terutama ini mohon maaf sekali, menyita waktu Bapak Ibu semuanya yang sebetulnya sudah kondur istirahat di rumah.
ini masih berada di sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.